Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Habbaba ilayna al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karraha ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'isyan wa karraha ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'isyan وجعلنا من الراشدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أنك أنت الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة كشفت الغمة وجاهد في سبيل جهاده حتى أتاه اليقين. فيا أيها المسلمون اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, fardu Jum'ah Masjid Ad-Diya yang diberkahi, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita bersyukur, mengakui bahawa apa saja yang Allah titipkan kepada kita, Dialah pemberinya. Mengakui al-i'tiraf bahawa Allah lah yang menitipkan kepada kita segala nikmat. Hendaklah kita senantiasa mengucap alhamdulillah. Hendaklah kita senantiasa memperhatikan keadaan saudara-saudari kita umat Islam. Dan hendaklah kita meningkatkan ibadah kita di penghujung bulan Rajab memasuki bulan Sya'ban. Kurang lebih 32 hari lagi insyaAllah bihululi syahri Ramadan akan datangnya bulan Allah, tamu Allah. Namun jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ulama dunia menyerukan pekan ini adalah pekan Usbu'il Qudsil Alami, pekan Al-Quds internasional, di mana saat ini Imam Masjid Al-Quds ditangkap oleh Zionis Israel. Terbaru di 27 Rajab 6 orang anak-anak kecil ditangkap. Rumah mereka digusur di tepi barat. Terisolasi di Gaza. Sulit untuk mendapatkan makanan, obat-obatan. Dalam keadaan yang krisis dari segala apa yang harus mereka menyambung hidupnya. Di lain waktu dan tempat ada saudara-saudaranya, ada seagama dengannya, ada keluh kesah yang mereka menyerukan, mana saudaraku? Di tengah puing-puing reruntuhan rumah mereka, bombardir musuh-musuh Allah Israel, laknatullah alaihim. Mereka hari ini berada di tenda-tenda pengungsian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Izinkanlah khatib menyampaikan tema ini. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di surah Al-Isra di ayat yang pertama, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam, satu malam, dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ulama mengatakan selain menjemput salat, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menghadirkan misi Isra Mi'raj adalah Masjidil Aqsa. Wa innahu qiblatain, dia adalah kiblatnya umat Islam yang pertama, dan dia adalah destinasi Isra Mi'raj. Ketika seseorang menyebut Al-Makkah, Al-Haram, dia tahu, tapi belum tentu mereka tahu ketika disebut Al-Aqsa. Allah ingin mengikat kecintaan umat Islam di muka bumi ini. Selain Masjidil Haram, ada di sana Masjidil Aqsa. Harraraha Umar ibn al-Khattab, yang pertama kali termasuk di zaman khalifah yang membersihkan masjid ini dari penjajahan Israel Yahud adalah Umar ibn al-Khattab. Termasuk setelahnya adalah Salahuddin al-Ayyubi. Siapa yang tak kenal ayahnya Najmuddin Ayyub bersama temannya Asaduddin? Lama belum menikah Najmuddin, padahal dia adalah seorang panglima perang di Tikrik, panglima besar umat Islam. Karena dia mencari seorang wanita yang kelak dia ingin menikahi, wanita itu akan lahir seorang anak dari rahim, yang dari rahim itulah lahir seorang anak nanti ketika besar yang akan membebaskan Masjidil Aqsa. Seorang guru menawarkan kepadanya, seorang wanita juga mencari seorang lelaki yang nanti kalau dia ingin menikah dengannya akan lahir seorang anak. Anak itu pula lah yang akan membebaskan Al-Aqsa. Di satu majlis ilmu berdirilah seorang Najmuddin, panglima besar Tikrik. Ya Syekh, nikahkan aku dengannya, karena apa yang aku inginkan ada pada wanita itu. Selain nanti kami
membersamai hidup ini akan digolongkan oleh Allah kelak min ahlil jannah. Ketika mereka bergandengan tangan, Allah masukkan ke syurga. Selain itu akan lahir anak yang akan membebaskan Al-Aqsa. Allah nikahkan dengan takdir Allah di tangan seorang syekh. Allah pertemukan jodohnya, Najmuddin Ayyub. Menikahlah mereka. Maka hamillah wanita itu, besarlah, diberi nama anak itu kecil Salahuddin Al-Ayyubi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Masjid Ad-Diya yang diberkahi, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betul, seluruh umat Islam, negeri-negeri muslim hari ini tergadai, bisu, di bawah tekanan kezaliman. Di saat umat Islam lalai lengah, di saat pos-pos strategis negeri muslim ada pada musuh-musuh Islam, hari ini hanya bisa meneteskan derai air mata. Kekhawatiran kepada anak cucu begitu dahsyat hari ini. Semua yang haram ingin dilegalkan, yang halal seolah-olah itu menjadi musuh dan momok kepada umatnya. Aina antum ayyuhas syabab, mana kalian wahai pemuda? Wa aina antum ya ikhwani, mana kalian saudaraku? Hum yunadik, mereka memanggilmu. Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang tak memperhatikan urusan saudaranya, dia bukan dari golongan itu. Allah yang menyebut, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna ikhwah. Bersaudaranya orang-orang Palestina, karena mereka mengatakan bahwa mereka mewakilkanmu untuk menjaga Ardul Anbiya, masjid yang Allah minta dijaga. Ketika engkau ditanya, sebenarnya siapa sebenarnya yang memiliki Al-Quds? Betul, Allah. Tapi kepada siapa diamanahkan? Apakah hanya untuk orang Palestina? Apakah masjid Al-Quds ini, Palestina, tanah Nabi ini, hanya untuk orang-orang Arab? Lalu di mana Mesir? Di mana Yordan? Di mana Saudi? Di mana Sudan? Di mana Yaman? Di mana Suria? Irak? Iran? Kenapa mereka tak mampu menolong saudaranya, tetangganya? Jawabannya adalah Al-Quds, Baitul Maqdis, Palestina adalah milikmu. Milikmu ya umat al-Islam, milik setiap umat Islam. Bukan hanya milik orang Palestina, bukan hanya orang Arab yang hari ini tunduk di bawah kekuasaan Zionis. Ada
Adakah 1 rupiah, 1.000 rupiah, 10.000 tak mampu kita titipkan kepada para mujahidin yang siap mengorbankan anak cucunya, tanah air, nafas denyut jantungnya, untuk kelak di hadapan Allah dia mampu mengatakan, mempertanggungjawabkan, si fulan, dia telah ikut andil menolong masjid ini karena huluran tanganmu ya akhul Islam. Telah dibangun program dari sumur bor wakaf, klinik gratis, makan gratis, rumah sakit gratis, dari muhsinin, terutama adalah orang-orang Indonesia. Hari ini kembali bergejolak. Hari ini kembali mereka memanggil, kenalkanlah, tontonkanlah kepada anak kita, sembari mereka belajar untuk menghadapi ujian semester mereka, kenaikan kelas mereka di kampus-kampus. Nah, anak ayah, saudaramu sedang dijajah, masjidmu sedang dibakar, saudara-saudaramu, wanita-wanita muslimah ditangkap, diperkosa, dianiaya. Nah, syabab, andaikan itu kakakmu, andaikan itu ibumu, andaikan itu anakmu, andaikan itu darah dagingmu. Asyiral muslimin, fardu Jum'ah Masjid Ad-Diya yang diberkahi, dimuliakan Allah. Al-muslim akhul muslim, muslim saudara dengan muslim yang lain. La yazlimuh, la yahqiruh, wa la yuslimuh. Dia tak boleh menzolimi, dia tak boleh membiarkan saudara yang teraniaya ditindas, diusir. Tak boleh dihina. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah akan memenuhkan kebutuhannya. Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu min qurabatin yaumil qiyamah. Siapa yang mampu menyelesaikan kesempitan, kesusahan, kegalauan, kesedihan saudaranya di dunia, Allah akan menyelesaikan kesusahannya kelak di hari kiamat. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan terus bersama hambanya selagi hambanya menolong saudaranya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di mimbar ini hadir bersama kita aksi cepat tanggap. Mari khul Islam, infak terbaik kita untuk saudara-saudari kita. Yang kedua, berkali di mimbar ini saya sebutkan sebagai khutbah khatib, tolong al-qat' al-muntajat al-adu, tolong diembargo, tidak dibeli, tidak dikonsumsi apa saja produk-produk Israel. Dan Anda silahkan cari di Google, di mana saja, apa saja produk-produk mereka.
Karena hampir 25%, 10 hingga 25%, sekian persen itu dikirimkan ke Israel, lalu membeli senjata, dan senjata itulah digunakan untuk membunuh saudara-saudari kita Palestin. Artinya kalau kita mengkonsumsi, membeli dari produk-produk musuh, sama saja kita ikut membunuh saudara kita. Dan yang terakhir, ulang sejarah kemenangan umat Islam, kejayaan Islam. Saat ini susunlah strategi pribadi, keluarga, masyarakat, untuk kita menguatkan pundak-pundak kita, melatih anak-anak kita akidah, ibadah, akhlak, fisik, juga termasuk kemandirian ekonomi. Akan datang kelak zaman, akan diuji umat ketika penjajah, kezaliman ada di hadapan kita bersama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah. Innahu as-sami'ul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.